Melanjutkan cerita sebelumnya, Qin Nan melakukan pertarungan melawan Qin Yu dan adiknya Qin Lan. Pada akhirnya mereka berdua dibunuh oleh Qin Nan. Setelah membunuh kedua orang tersebut, Qin Nan kembali ke sumber mata air energi untuk menyembuhkan diri. Qin Nan memulai penyembuhannya. Dia duduk di dalam mata air energi sambil mengeluarkan martial soul-nya. Kekuatan di dalam kolam mulai terkumpul, berputar di sekitar dan memasuki tubuh Qin Nan. Saat proses penyembuhan, mata air itu berguncang. Beberapa saat, dia membuka matanya, dia bergumam, akhirnya lukaku sudah pulih, masih ada banyak energi yang tersisa di sini. Ini cukup untuk berkultivasi dan melakukan penerobosan. Sekarang aku sudah berhasil mengeraskan daging dan tulang. Itu artinya aku tinggal mengeraskan bagian organ dalam dan darah. Sekarang, aku akan menggunakan energi dari mata air ini untuk mengeraskan organ dalam dan coba kita lihat, apakah aku bisa menerobos ke lapisan keempat body tempering. Qin Nan kembali berkultivasi. Dia mengumpulkan energi mata air ke dalam tubuhnya. Setelah 3 jam, energi yang sebelumnya meluap-luap dari dalam mata air perlahan mulai menyusut. Energi tersebut dikonsumsi oleh Qin Nan. Mata air semakin bergejolak, semakin lama semakin kuat. Sesaat, Qin Nan mulai membuka matanya. Dia akhirnya berhasil menerobos lapisan keempat body tempering. Qin Nan merasa sangat senang dengan pencapaiannya. Kemudian dia melompat keluar dari mata air energi. Qin Nan berjalan di sekitar hutan, kemudian berhenti di sebuah pohon yang cukup besar. Dia melirik pohon itu dan berpikir, sekarang mari kita coba kekuatan dari lapisan keempat body tempering. Qin Nan memulai kuda-kudanya. Dia mempersiapkan pukulan untuk menyerang pohon di depannya. Setelah siap, pohon itu dipukul, hingga pohon itu mengeluarkan tanda-tanda kehancuran. Beberapa detik setelah retak, pukulan Qin Nan masih terus menekas pohon dan menghancurkannya. Pohon itu pun terpotong menjadi 2 bagian. Melihat pencapaian kekuatannya, Qin Nan mulai berpikir, inikah kekuatan lapisan keempat body tempering? Bahkan kekuatan dari seni bela diri tingkat rendah memiliki efek seperti seni bela diri tingkat menengah. Ini sangat mengerikan. Aku tidak menduga, 2 hari pergi ke Gunung Longhu akan mendapat banyak keuntungan. Sepertinya, hari ini aku sudah mencapai tujuanku, datang ke Gunung Longhu ini. Tapi sekarang, ayah sedang berusaha mengumpulkan 500 pil body tempering. Seharusnya aku tidak kembali terlebih dahulu, aku hanya bisa berlatih sendiri jika aku kembali. Lebih baik, aku tetap tinggal di Gunung Longhu untuk berlatih. Selain bisa meningkatkan pengalaman tempur, mungkin aku juga bisa mendapatkan beberapa pengalaman. Qin Nan mulai menyusuri bagian dari Gunung Longhu. Dia bertemu dengan beberapa monster yang ada di sana. Kemudian bertarung untuk mengasah kemampuan tempur. Itu juga meningkatkan kekuatannya sendiri. Tanpa disadari, waktu terus berjalan. Qin Nan bertemu dengan monster serigala dengan aura api yang berkobar di sekitar tubuhnya. Monster itu menatap Qin Nan, kemudian dia meraung. Qin Nan yang sudah banyak mengalami pertempuran sudah sangat siap dengan para monster yang mencoba membunuhnya. Dia melompat dan menghindari serangan-serangan dari monster tersebut. Ketika mendapat peluang, Qin Nan mengeluarkan pedangnya. Dengan kecepatan dan kekuatannya, dia menebas monster serigala api tersebut. Pada akhirnya, serigala itu tidak berdaya di hadapan Qin Nan, dan terbunuh dengan pedangnya. Qin Nan bergumam, ini adalah monster tingkat 5, tapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Teknik Thunder Knife-ku menjadi semakin kuat, tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membuat terobosan ke lapisan selanjutnya. Peningkatannya terlalu cepat, tidak mungkin, dengan bakatku saja aku bisa melakukan penerobosan secepat ini. Ini semua pasti berkat jiwa God of War. Qin Nan merasa sangat senang. Dia kembali berpikir, jika jiwa God of War benar-benar bisa meningkatkan bakat seseorang, ditambah, level God of War juga bisa meningkat, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Berpindah ke tempat lain, seekor kuda putih sedang berlari. Kuda itu berada di dekat Qin Nan. Kembali ke Qin Nan, dia mendengarkan suara dan merasakan langkah kuda. Hal itu membuatnya tersadar, kalau ada seseorang yang datang. Sejak mencapai lapisan 4 body tempering, dan mengeraskan organ internalnya, kemampuan penglihatan dan pendengaran Qin Nan semakin meningkat dengan signifikan. Dalam radius 20 meter, setiap hembusan angin dan yang bergerak bisa dia sadari. Qin Nan bergegas pergi, untuk menyelidiki orang yang datang.
Berpindah ke tempat lain, terdapat seseorang menunggangi kuda putih, ditemani oleh 3 pengawal. Mereka semua menunggangi kuda. Salah satu pengawal berkata, "Nona, seharusnya arahnya ke sini." Di balik pohon, Kinnan menyelinap, dan memantau siapa dan apa yang mereka lakukan. Setelah melihat orang-orang tersebut, Kinnan berpikir, "Aku mengenal orang ini, apa yang dia lakukan di sini?" Gadis itu adalah Fang Shui, putri kecil patriark keluarga Fang. Keluarga Fang adalah keluarga besar lainnya di kota Lingshui. Selain dari keluarga Qin, mereka memiliki sejarah ribuan tahun. Mereka juga memiliki murid berbakat yang jumlahnya tidak terhitung, dan kekuatannya lebih besar daripada keluarga Qin. Kembali ke kelompok tersebut, Fang Shui berteriak ke pengawalnya. Dia berkata, "Kenapa kita belum sampai juga? Kalian bertiga memang tidak becus. Apa kalian melihat petanya dengan benar? Jika kita salah jalan, aku tidak akan mengampuni kalian." Pengawal itu berkata, "Nona, tidak ada yang salah dengan petanya, benar-benar tidak ada gua lain, selain reruntuhan yang kita temukan sebelumnya." Fang Shui sangat marah, dia berteriak, Apakah kau mendapatkan peta palsu? Cepat cari yang benar. Jika kalian tidak bisa menemukannya, lihat saja, bagaimana aku akan menghukum kalian." Mendengar ancaman dari nona muda mereka, membuat para bawahan sangat ketakutan. Berpindah ke Kinnan, dia berpikir, ternyata mereka mencari harta karun. Harta karun apa yang membuat Fang Shui sangat menginginkannya? Saat melihat kelompok Fang Shui, Kinnan menginjak sebuah ranting pohon, itu membuatnya ketahuan. Salah satu pengawal milik Fang Shui melemparkan senjata sambil berkata, "Ada seseorang, keluarlah." Senjata itu mengarah langsung tepat di mana Kinnan berada. Itu membuatnya terkejut. Seketika, Kinnan melompat dan berusaha menghindari serangan tersebut. Karena sudah ketahuan, Kinnan muncul di depan kelompok tersebut. Dia bertanya, "Bagaimana kau bisa menemukanku?" Sejak Kinnan mengeraskan organ internalnya, dan mencapai lapisan keempat body tempering, dia bisa mengontrol nafasnya agar tidak bocor, yang mana itu sulit untuk dideteksi. Pengawal itu menjawab, "Martial Soulku bernama rumput kabut. Meskipun levelnya tidak tinggi, itu bisa mendeteksi semuanya dalam radius 10 meter, aku bisa menemukanmu yang sedang bersembunyi dengan jelas. Aku tidak akan bisa menemukanmu, jika kau tidak melangkah ke dalam area deteksiku." Pengawal itu mengeluarkan Martial Soul rumput kabutnya. Mendengar penjelasan lawannya, Kinnan berpikir, ada banyak jenis Martial Soul di dunia ini. Jenis-jenis Martial Soul sangat beragam dan tidak terhingga. Ini adalah kesalahanku. Tampaknya di masa depan, aku harus lebih berhati-hati, tidak boleh terlalu bergantung kepada kultivasiku. Seseorang berkata, "Siapa yang sedang memata-matai kita?" Fang Shui datang mendekat ke arah pengawal yang menemukan Kinnan. Fang Shui terkejut melihat kalau Kinnan berada di sini. Dia mulai mendekati Kinnan bersama dengan pengawalnya. Fang Shui melihat ke Kinnan, kemudian berteriak, "Kau sampah, kau tidak berlatih dengan baik di keluargamu, dan malah mengikutiku." Kinnan menjawab, "Memangnya, apa masalahmu jika aku tidak berlatih di dalam keluargaku? Selain itu, aku tidak tertarik mengikutimu. Aku cuma lewat, dan kalian menemukanku. Kalau begitu aku tidak akan tinggal di sini lagi." Fang Shui membawa peta kuno yang bernilai tinggi. Dia berpikir kalau dia akan bisa menemukan harta karun. Dia mencari selama 2 jam dan tidak menemukan apapun. Sekarang, dia dalam suasana hati yang buruk, dan ingin melampiaskan kepada Kinnan. Fang Shui menghentakkan kakinya ke kudanya, kemudian berjalan mendekat ke arah Kinnan. Dia berkata, "Beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku, dasar sampah. Cepat berlutut dan minta maaf." Kinnan dengan santai mengabaikannya. Dia berkata, "Minta maaf? Apa otakmu rusak? Kenapa juga aku harus meminta maaf kepadamu?" Melihat tingkah laku dan perkataan Kinnan, membuat Fang Shui semakin marah. Dia berteriak ke Kinnan, Kau berani membantahku? Jika bukan karena kau adalah tuan muda dari keluarga Qin, sampah sepertimu, bahkan tidak layak untuk melihatku. Cepat berlutut dan minta maaf, jika tidak." Kinnan memotong perkataannya, "Jika tidak memangnya kenapa?" Fang Shui terus memanas, menggertakkan giginya dan berteriak, Karena kau ingin cari mati, aku akan membunuhmu." Ketiga pengawal Fang Shui sudah bersiap untuk melakukan serangan bersama-sama.
Mereka bertiga menggabungkan kekuatannya. Fang Shui memerintahkan pengawalnya, patahkan seluruh anggota tubuhnya, jangan bunuh dia. Aku ingin bermain-main dengannya, dan membuatnya mati secara perlahan. Dasar sampah, beraninya kau bersikap arogan di depanku. Lihat saja, bagaimana aku akan mempermainkanmu. Ketiga pengawal Fang Shui sudah memulai serangannya. Mereka bertiga bergerak, dan mengelilingi Qin Nan. Akan tetapi, Qin Nan hanya terdiam memandangi apa yang dilakukan pengawal Fang Shui. Kemudian Qin Nan berkata, aku tidak punya masalah dengan kalian. Begitu aku datang, kalian ingin mematahkan anggota tubuhku, dan menghancurkan dantianku. Qin Nan menatap semua lawannya. Dengan kekuatan body tempering lapisan keempatnya, dia mengeluarkan kekuatannya. Qin Nan berteriak, kalian pikir, kalian bisa menindasku? Ketiga orang yang akan menyerangnya langsung terpental, akibat hentakan kekuatan yang dikeluarkan oleh Qin Nan.